Segi Perdi. Segi Perdi. Segi Perdi, bangun deh gereja. Astaga, jam segini. Segi Perdi. Astaga, belum bangun juga. Astaga, Batrana kenapa nggak dibangunin sih dari tadi? Tadi bangun Per, gereja. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Jadi aku udah selesai nih. Yaudah kamu duluan aja kalau lagi cari Alkitab. Oke, dadah. Ini dia. Adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ini kakak sempat lupa loh, kakak ke gereja. Kakak bertemu dengan Bang Kidang. Terus Bang Kidang bilang, Kak, SBB Kak, gerejanya masih tutup. Aduh, malu sekali ya kakak ya. Adik-adik juga pasti merindukan untuk bisa ke gereja ya, bertemu dengan teman-teman. Tadi sudah berdoa belum? Sudah. Lupa ya, orang terus berdoa agar virus ini bisa cepat pergi. Ya, kita mulai ibadah kita angkat pujian, kuda. Ayo, bangkit berdiri semua. Musik. Apa kabar? Selamat bertemu kembali ya bersama kakak Nora di pagi minggu ini. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa kita lagi kembali bersama-sama di minggu ini memuji nama Tuhan ya. Hari ini kakak mau menyapa satu persatu dengan teman-teman kita yang ada di rumah. Sekarang kakak menyapa di kelas Batita. Hai kelas balita, hai adik-adik di kelas balita. Kelas kecil, halo adik-adikku di kelas kecil. Kelas tanggung, halo adik-adik kelas tanggung. Kelas remaja, hai kelas remaja. Ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan ya. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan memuji nama Tuhan. Judulnya Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala janggut dan jubahnya turun, mengalir ke Gunung Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Ke sana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya adik-adik, sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon kepada teman kita yaitu Nia Buru Ginting untuk membawakan yaitu doa yang dibawakan oleh Nia dan firman Tuhan oleh abang kita Erdi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita boleh beribadah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Eri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, teman kita Matthew Barus akan membaca firman Tuhan untuk kita. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Bacaan kita minggu ini diambil dari Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang soleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kata orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau abang sih, yes! Luar biasa. Bagaimana adik-adik? Kelas balita, kecil, tanggung, remaja. Abang harap semua sama luar biasa seperti abang. Oke, minggu ini kita merayakan yang namanya Pentakosta. Nah, apa itu Pentakosta? Adik-adik ada yang tahu nggak? Apa itu Pentakosta? Kelas kecil, kelas balita, tanggung, remaja, ada yang tahu nggak sih apa itu Pentakosta ya? Oke, abang kasih dulu. Pentakosta merupakan bahasa Yunani yang artinya 50. Loh, apa hubungannya 50? Ya, 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan ke dunia dari Bapa di surga untuk menemani kita manusia ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan Pentakosta itu apa? Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana 50 hari setelah hari Paskah kematian Tuhan Yesus, Bapa mencurahkan Roh Kudus dari surga ke dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini. Tonton terus ya. John, wake up. All of you.
Wait! Come! What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our one. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Ini merupakan momen di mana Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya dari surga ke dalam dunia ini, yaitu seperti lidah-lidah api yang menyala, yang membara, tapi tidak membakar secara fisik, tapi membakar semangat mereka untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan ke segala bangsa. Mereka sungguh kepenuhan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Now we can leave this place. Now spread his word. Dan ini merupakan ayat hafalan kita minggu ini adik-adik, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke, bagaimana videonya? Bagus kan? Oke, itu merupakan suatu video singkat tentang pencurahan Roh Kudus dari surga ke dunia. Nah, setelah dicurahkan, sebetulnya di video itu ada bagian yang terpotong ya, karena memang abang mendapatnya secuplik itu, jadi abang jelaskan saja ya. Jadi setelah itu, murid-muridnya sudah berkumpul di dalam suatu tempat itu yang berdoa, dan mereka ketika mereka keluar, mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Nah, mereka berbahasa roh dan di sini mereka bisa berbicara melalui bahasa yang lain yang dimana mereka tidak pernah belajar. Ada yang bisa bahasa Frigia, Asia, bahkan Yunani, Roma dan lainnya. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Nah, ajaib ya. Yes, Roh Kudus itu ajaib. Hidup bersama Roh Kudus itu ajaib. Apa yang tidak bisa menjadi bisa, luar biasa. Karena itu kita harus belajar hidup bersama Roh Kudus, menurut Roh Kudus. Ya, adik-adik, pernah nggak sih Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus di Alkitab? Nah, kita mau buka cek Alkitab kita. Tuhan Yesus pernah menyebutkan tentang Roh Kudus. Ya, yaitu ada di Yohanes 14 ayat 16-17 dan ada di Yohanes 15 ayat 26 dan juga Yohanes 16 ayat 7-8. Kalian bisa baca di deskripsi ini. Ya, oke. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan lebih baik kalau roh itu datang supaya bisa menginsaf seluruh bangsa. Jadi Roh Kudus turun ke dalam dunia merupakan brand yang besar dari Bapa untuk menginsafkan segala bangsa dan untuk menolong kita. Nah, adik-adik, coba siapa adik-adik yang pernah merasakan pertolongan Roh Kudus? Wah, aku belum pernah merasakan, Bang. Aku belum tahu. Nah, abang kasih tahu, Roh Kudus selalu menolong kalian. Nah, supaya kalian bisa tahu, ya, kalian cek. Abang beritahu, pernah nggak kalian ketika pernah melakukan suatu dosa tersendiri dan ketika kalian melakukannya itu seperti ada di dalam hati berkata, itu tidak baik, itu nggak bagus, itu dosa. Nah, itu merupakan Roh Kudus yang berkata-kata di dalam hati adik-adik.
Kalau adik-adik tidak sadar itu suara siapa, itu adalah suara Roh Kudus. Atau pada waktu ketika adik-adik sedang bimbang akan melakukan suatu kejahatan atau kebaikan, kejahatan atau kebaikan, biasanya ada dua suara. Suara dari iblis berkata, ayo lakukan kejahatan. Suara dari iblis berkata, ayo lakukan kejahatan. Tapi suara Roh Kudus berkata, jangan melakukan kejahatan, lakukan yang baik. Nah, itu menandakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati adik-adik setiap orang percaya. Jadi, ketika Roh Kudus berkata, turuti, jangan ikuti iblis, ikuti Roh Kudus, ikuti suaranya. Dan kalian hidup bergaul, berumur bersama Roh Kudus, ikuti terus. Nah, kalian akan merasakan damai, indah. Mungkin terkadang kalian melihat, wah, kok nggak bagus, enakan yang saya lakukan kejahatan. Tapi pada waktunya akan indah pada waktunya. Nah, adik-adik, bergumul terus dengan Roh Kudus supaya hidup kita aman, tentram dalam perlindungan Roh Kudus, karena Dia selalu menolong kita. Sampai kapan adik-adik? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya mengangkat kita pergi ke dalam surga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus naik ke surga. Yeay, 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 yeay. Tuhan Yesus naik ke surga. Kita menang. Yes, yes. Pastikan berbuah. Naik ke surga, naik ke surga, naik ke surga. Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus kasihiku, Dia kasihiku. Yesus naik ke surga dari bukit Zaitun dalam kamu. 1, 2, 3, go! Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan naik ke surga untuk kita. Mari kita bersuka cita. Tuhan Yesus naik ke surga. Yes. Dan akan datang. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Yesus naik ke surga, aku menang, aku bersemangat memuji nama Tuhan. Yes, yes, yes. Hari ini kami dengarkan firman Tuhan Yesus kasihnya, kasihmu, kasihku tidak ada yang lebih baik. Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah menghapus dosa kita. Yes, yes, Tuhan Yesus. Every sin is forgiven. Yesus telah bangkit, mari kita wartakan firman-Nya. Yesus telah bangkit, ya. Halo teman-teman. Mazmur 121 Ayat 2. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. 121 ayat 2. Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan menjadikan langit dan bumi. Amin.
Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan ialah Tuhan yang menjadikan Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya dari Abang Erdi? Apa tadi temanya? Ya, Pentakosta. Jadi adik-adik boleh direnungkan ya firman Tuhannya ya. Boleh dipakai dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sekarang kita mendengarkan teman kita Metami Berustepu untuk membacakan ayat hafalan kita ya. Mari silakan Metami. Hai teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Adik-adik, ya udah tahu kan tadi ya ayat hafalannya? Tolong dikirimkan ke grup masing-masing ya. Dihafal ya adik-adik. Ya, sebelum kita penutupan, kita memuji nama Tuhan, yaitu dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ayo semangat kita nyanyi ya. Semangat ayo semuanya adik-adik. Kelas tanggung remaja Batita, ayo. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ayo putar. Seperti Daud menari, bukan menari, seperti Daud menari. Seperti Daud menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Daud menari. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa. Hai.